Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang logika akal seringkali bertolak belakang dengan logika hati. Logika akal lebih berbicara tentang perhitungan, pertimbangan, dan hak. Sedangkan logika hati lebih berdasarkan pada perasaan dan apa yang dibutuhkan. Seorang anak yang sudah berjanji tidak akan pulang malam, tapi kenyataannya pulang larut malam, dalam logika akal, maka dia berhak dimarahi. Karena sudah melanggar perjanjian itu. Tapi beda ketika logika hati menyikapi si anak yang terlambat ini. Si anak terlambat ini karena dia harus menghantar temannya yang sakit pada waktu itu, sehingga jam pulang yang sudah disepakati dia langgar sehingga dia pulang larut malam. Logika hati lebih mengerti. Logika hati bisa menerima. Logika hati melihat apa yang dibutuhkan. Logika hati mengedepankan apa yang diperlukan oleh orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tampaknya seperti itulah yang dihadapi oleh Yesus dalam kisah tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur ini. Atau lebih tepatnya judul perikop ini adalah majikan yang baik. Karena lebih mengedepankan soal kebaikan, kemurahan hati majikan si pemilik kebun itu kepada para pekerja. Mereka yang memakai logika akal tidak terima. Kerja dari pagi sampai sore kok gajinya sama dengan orang yang kerja hampir maghrib cuma 1 jam, 1 dinar sehari. Mereka mempersoalkan ini melanggar hak. Ini sebuah ketidakadilan. Tapi saudara, dalam bagian akhir kisah itu si majikan mengatakan, apakah engkau iri hati kalau aku berbuat baik? Ya, saudara, ini menyangkut soal hati yang berbelas kasih. Ini menyangkut soal suasana dalam kerajaan Allah yang penuh penerimaan, yang lebih melihat kepada kebutuhan. Ini masalah teologi, bukan masalah ekonomi. Ini masalah kebaikan hati, bukan soal pemberian upah sesuai dengan jam kerja. Memang saudara sengaja ini pengisah ini menampilkan konflik ini. Ketika hari menjelang malam justru yang diberi upah pertama-tama orang yang datangnya ke terakhir. Jadi bagaimana yang cuma kerja 1 jam diberi di depan orang-orang yang kerja dari pagi. Jadi sengaja konflik itu diangkat untuk menunjukkan dan mengedepankan satu hal terpenting dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga. Hati Allah yang penuh dengan keadilan dan kemurahan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran kita penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan kepentingan-kepentingan tentang hutang budi. Beda sekali dengan Allah, dengan kerajaan sorga. Logika hati dikedepankan sehingga lebih melihat pada kebutuhan. Kisah dari perikop ini mau mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu adalah hal nggak boleh ada yang nganggur. Si pemilik kebun itu mencari tiap-tiap jam. Dilihat yang nganggur dipanggil. Tidak boleh ada yang nganggur di dalam kerajaan sorga. Artinya tidak boleh ada seorang pun yang luput dari anugerah dan kasih karunia. Tidak boleh ada orang yang tidak kebagian rahmat Allah. Karena itu semua harus dapat. Semua harus merasakan. Karena Allah berkehendak semua harus selamat. Cuma kita yang berpikir bahwa jangan semua yang diselamatkan. Cukup yang bagus-bagus saja, yang baik-baik saja, yang suci-suci saja.
yang rajin-rajin saja, yang aktif-aktif saja, yang tidak kedengeran kejelekannya saja, sedangkan di luar itu tidak berhak. Inilah pemikiran yang hendak dikritik melalui kisah ini. Pemikiran Allah, perasaan kerajaan sorga tidak berpikir seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan, saudara, kalau memang Allah berpikir seperti itu. Pastilah tidak ada satupun yang layak dari kita untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Kalau Allah berpikir adil seperti pemikiran kebanyakan orang, maka kita kemungkinan besar tidak akan pernah mendapat atau tidak pernah diberi rahmat oleh Allah. Dosa kita terlalu banyak, menjadi alasan yang kuat untuk secuil pun kita tidak akan mendapatkan itu dari Allah. Tapi kita bersyukur, bukan logika pikiran itu yang dikenakan oleh Allah, tapi logika hati. Allah lebih melihat setiap orang butuh diselamatkan. Tetapi para pekerja yang bekerja dari awal, yang menggerutu, yang bersungut-sungut, yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak terima. Tidak terima semua menerima itu. Tidak terima semua dirahmati keselamatan. Pinginnya cuman mereka. Dan kita bisa membayangkan, saudara, pola berpikir seperti itu akan mewarnai kehidupan mereka yang menjemukan, yang memuakkan. Berpikir demi kepentingan sendiri, lalu masa bodoh dengan keselamatan orang lain. Yang penting usaha saya maju, terserah yang lain mau ambruk. Tidak berpikir semua untuk selamat. Yang penting saya maju, yang lain mau gulung tikar, itu bukan urusan saya. Atau bahkan mungkin kita berpikir bahwa kita akan tetap bertahan kalau yang lain tidak tahan. Disitulah sikut-sikutan terjadi, disitulah hancur-hancuran terjadi. Karena apa? Karena berpikir tidak semua orang layak untuk menerima rahmat Allah. Dan pola berpikir ini sangat berbahaya di dalam hidup kita. Sehingga persaingan menjadi persaingan yang tidak sehat oleh karena pola pikir ini. Yang menerima kebaikan hanya kami atau hanya saya, bukan yang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam kasih dan rahmat-Nya, Dia melimpahi kasih sayang kepada semua. Dan kerajaan Allah adalah kerinduan sorga untuk semua orang terselamatkan. Memang disayangkan kalau pada akhirnya ada orang-orang yang tidak mau diselamatkan. Tapi sorga membuka. Sorga seperti Allah yang terus berkeliling, tidak membiarkan orang tanpa mendapatkan rahmat dalam hidup ini. Dan memang itu mengejutkan, saudara. Apa yang kita pikirkan selalu bertentangan dengan yang dipikirkan Allah. Dan ini juga persoalan Yunus, yang diutus oleh Allah untuk menubuatkan penghukuman, penghancuran kepada Niniwe. Awalnya Yunus menolak, lalu dia pergi ke Tarsis. Kenapa Yunus menolak? Karena Yunus tahu, tadi juga sudah dibacakan di awal-awal bacaan pertama kita. Sejak semula aku sudah tahu, aku sudah berpikir ini, bahwa Allah gak mungkin lah ngancurin Niniwe, gak mungkin. Maka dari itu ketika Yunus diutus, dia berpikir mungkin daripada jauh-jauh dia berjalan, capek-capek, letih-letih, dia berpanas-panas menempuh perjalanan ke Niniwe. Padahal Yunus sudah tahu benar, ini bakalan batal ini. Allah tuh gak mungkin kayak begitu. Dan benar. Setelah proses panjang menyakitkan, Yunus akhirnya berhadapan dengan Niniwe. Tapi apa kata Allah? Jangan, aku batal. Aku tidak jadi menghukum mereka. Marahlah Yunus. Sudah capek-capek, sudah lelah-lelah datang ke Niniwe. Tapi akhirnya rencana batal. Tapi sejak awal sudah diduga. Aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Engkau menghancurkan sekalipun orang seburuk Niniwe. Engkau mengasihi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga berlaku atas kita. Kita bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan belas kasih.
Karena itu hak selalu tersingkirkan di dalam perasaan Allah yang penuh dengan cinta kasih itu. Allah lebih melihat kebutuhan kita untuk dirahmati oleh keselamatannya. Saudara dan saya sudah menerima itu. Kita ibarat orang yang bekerja pada jam 5 sore. Yang bekerja cuma sedikit, tapi kita diberikan yang tak kalah dan tak kurang dengan yang lain. Ini bukan soal upah. Ini soal kemurahan hati Allah. Kalau upah kita pasti nggak akan dapat. Kalaupun kita dapat, itu bukan upah. Itu kemurahan Allah buat kita. Kita menerima kemurahan itu. Kita hidup dalam kemurahan Allah. Semua hidup dalam kemurahan Allah. Bagaimana hidup bersama sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus yang menjadi fokus kasih karunia Allah yang merahmati hidupnya menjadi fokus perhatian dan kehidupan Paulus. Dan Paulus katakan, karena itu hidupku yang aku jalani di dalam dunia ini tidak ada lagi yang bisa kubuat kecuali satu, menghasilkan buah. Bukan menjalani hidup untuk menerima buah, tapi menghasilkan buah. Bukan untuk mendapat, tapi untuk memberi. Ini ungkapan syukur. Ungkapan syukur Rasul Paulus dan mau mengajak kita bersyukur seperti itu. Rasul Paulus berterima kasih bahwa dia bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih, bukan orang yang berhak untuk mendapatkan kemurahan Allah, bukan. Tapi kalau dia mendapatkan itu semata-mata karena iba dan perasaan Allah yang penuh kasih kepadanya, dia bisa menerimanya. Maka dua hal yang Paulus lakukan. Yang pertama adalah hatinya penuh dengan rasa syukur. Dan rasa syukur itu meluap lewat kesediaannya untuk hidup berbuah lebat bagi Allah dan bagi banyak orang. Rasa syukur yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Rasa syukur yang bikin bukan cuma kita, tapi orang lain senang. Rasa syukur yang membuat bukan hanya kita bergembira, tapi orang lain juga merasa lega. Rasa syukur yang berdampak positif buat hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan kita semua menerima rahmat keselamatan itu. Gak usah banyak lagi kita buang-buang waktu, energi, tenaga untuk mencari keselamatan. Dia sudah menganugerahkannya bagi kita. Dia sudah memberikannya. Jadi ada banyak waktu buat kita untuk berbuah lebat di dalam hidup ini. Ada banyak kesempatan buat kita untuk bagaimana kita hadir dan menjadi berkat buat semua. Kita bersyukur kita yang tidak layak ini, yang tidak punya hak ini, tapi oleh kemurahannya kita mendapatkan yang terbesar. Dan biarlah rasa syukur itu meluap untuk kita bisa menghadirkan diri kita di dalam hidup ini dalam bentuk kehadiran yang baik dan positif buat kehidupan dan buat semua. Pertama-tama tentunya dosa yang dahulu sudah membuat kita hancur. Sekarang jangan lagi dosa itu bikin kacau hidup kita. Ini ungkapan syukur kita yang paling nyata. Jangan lagi dosa itu merusak kehidupan kita. Pengalaman itu sudah mestinya membuat kita kapok beberapa waktu yang lalu. Ketika kasih karunia Allah telah merahmati kita dengan keselamatan, biarlah dosa jangan lagi menghalangi hidup kita. Dan yang kedua, karena kita sudah mendapat bukan karena hak, tapi karena kemurahan Allah, maka biarlah kemurahan yang sama juga nyata dalam hidup kita dengan relasi dengan orang-orang di sekitar kita, menghasilkan buah-buah. Supaya rasa syukur kita membuat banyak orang di sekitar kita ikut bersyukur dan bergembira, menghadirkan hidup yang mendatangkan efek positif buat semua. Kita adalah orang yang bekerja jam 5 sore, saudara, yang secara hak tidak akan pernah bisa mendapatkan. Tapi syukur Allah tidak berpikir adil sebagaimana kita pikirkan. Keadilan Allah adalah jangan membiarkan orang hidup tanpa rahmat. Karena itu dia berikan kepada kita. Mari kita bersyukur dan kita nyatakan senyata-nyatanya di dalam hidup kita. Tak lain tak bukan hidup untuk memberi buah bagi Allah, bagi sesama.
Amin.